إلى النار فأنقذكم منها. Saya senang sekali, alhamdulillah bisa sampai ke Kuala Lumpur, berjumpa langsung dengan Bapak Ibu sekalian yang biasanya kita hanya jarak jauh, saling lihat, saling pandang, dan saya bayangkan yang berada di sini mungkin rindu juga dengan kampung halaman. Ya. Tadi saya sempat ngobrol di mana tadi kita ngobrol itu? Titi Wangsa. Ya, di tempat itulah. Salah sebut nanti ya. Dan perkenalkan, saya bersama istri datang ke sini. Kami berdua datang dengan teman-teman yang lain. Jadi ada banyak teman ini. Pak Rajib, boleh Pak Rajib berdiri? Ya, Pak Rajib dari DPP Partai Nasdem. Pak Henry yang datang dari Bandung datang ke sini. Mana lagi ya? Sebagian tersebar berkumpul. Kami bersyukur bisa jumpa dan terus terang terharu rasanya berada di tanah yang bukan tanah kita, tapi di sini kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, mengungkapkan rasa cinta kita pada negeri asal kita. Beda rasanya menyanyikan Indonesia Raya di tanah sendiri dan di tanah tetangga, betul ya? Rasanya lain. Ya, kita terharu. Tapi memang begitu Gus ya. Kapal bisa membawa badan kita pergi jauh dari tanah kelahiran. Pesawat bisa bawa badan kita pergi dari tanah kelahiran. Tapi kapal dan pesawat tidak akan pernah bisa membawa hati kita, pikiran kita meninggalkan. Saya setiap kali berjumpa dengan masyarakat yang berada di luar, mengingatkan ketika saya juga dulu pernah berada dalam situasi saya sebutnya di masa pengasingan dulu, masa berada tanah asing. Pada waktu itu saya berapa tahun berada di sana, dan setiap kali melihat Indonesia kita punya perspektif yang lebih lengkap dan ada kecintaan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dan itu betul ya. Dan itulah yang dirasakan. Karena itu saya merasa sangat tersanjung, sangat terhormat bahwa ibu dan bapak walaupun jauh dari tanah air peduli untuk perubahan Indonesia yang lebih baik. Memilih untuk berjuang bersama, memilih untuk bergerak bersama, dan suara yang ibu bapak berikan di tanah ini sangat berdampak bagi suara kita di Indonesia nanti. Jadi adanya perjumpaan sore hari ini insya Allah menjadi awalan yang baik bagi perjuangan kita. Mungkin Bapak Ibu sudah suka lihat YouTube, sudah suka lihat, karena memang di situ medianya, bukan? Lewat YouTube, lewat rekaman, barangkali WA juga. Banyak hal yang sudah pernah saya sampaikan. Jadi kalau saya ulang di sini, mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar apa yang saya sampaikan. Tapi diulang nggak apa-apa ya di sini. Iya. Ulang lagi. Jadi sebelum saya mulai lebih jauh, barangkali saya tanya dulu yang di sini, yang sudah paling lama berada di Malaysia. Siapa yang sudah di atas 30 tahun di sini? Di atas 30 tahun. Ibu yang 10 tahun. 38 tahun. Baru 15. 15 tahun, 30 tahun lagi. Cici lahir di sini, Pak. Mudah-mudahan Bapak panjang umur, ada cicit kan? Yang di atas 20 tahun ya? 20 tahun. Saya juga, iya. Yang di bawah 10 tahun. Ya, orang lama. Orang lama semua di sini. Kalau bisa pulang, pilih pulang atau pilih di sini? Pulang. Bawa aku pulang. Apa yang membuat Bapak Ibu milih pulang? Cinta tanah air, Pak. Mak. Tanah tumpah darah. Ya.
Kenapa pindah ke Malaysia dulu? Karena lapangan pekerjaan. Karena kesempatan untuk hidup lebih baik. Ya? Lapangan kerja. Ya, lapangan apa yang paling besar Bapak Ibu? Lapangan bola. Lapangan kerja Bapak Ibu. Lapangan apa yang paling besar? Lapangan kerja. Itu lapangan besar sekali. Lapangan mau kalah Bapak Ibu. Lapangan kerja. Ini juga salah satu PR kita yang ingin kita tuntaskan. Kita ingin kemajuan di Indonesia tidak hanya di kota-kota besar saja. Kita ingin kemajuan tidak hanya di kota yang sebesar Jakarta saja dan sekitarnya. Indonesia itu jangkauannya di semua titik. Saya pernah terlibat dalam pengiriman guru-guru ke pelosok-pelosok tanah air, namanya Indonesia Mengajar. Setiap kali saya memberangkatkan anak-anak itu melepas, saya selalu katakan begini: Anda akan kami lepas dari tempat ini menuju desa-desa yang amat jauh, hitungan kilometernya dari ibu kota. Di sana desanya tanpa sinyal telepon, tanpa listrik. Tapi ingatlah, sejauh-jauh Anda pergi, tempat itu namanya Republik Indonesia. Jangan pernah merasa kita seperti jauh dari Indonesia. Tetapi kenyataannya, selama ini pembangunan masih terkonsentrasi di pulau-pulau utama, bahkan di kota-kota besar, sehingga dampaknya lapangan pekerjaan yang tersedia menjadi terbatas. Dan itulah yang kemudian membuat pribadi-pribadi berani, pribadi-pribadi yang ingin kehidupan lebih baik, memilih untuk merantau dan berangkat ke tempat ini, sebagian tanpa tahu nanti masa depannya seperti apa, tapi berangkat dengan keberanian. Betul tidak? Berangkat dengan optimisme. Itu sebabnya saya berikan rasa hormat kepada ibu sekalian yang berani untuk mengambil langkah yang kemudian Bapak Ibu rasakan di sini dengan segala macam tantangannya. Kita ingin Indonesia berubah. Kita ingin Indonesia memberikan lapangan pekerjaan yang cukup, sehingga siapapun bisa mendapatkan pekerjaan yang layak di tanah tempat kita dilahirkan. Mudah-mudahan dengan begitu nanti Bapak Ibu sekalian bertahap bisa pulang ke Indonesia. Ingin nggak pulang? Dan ingin pulang bila di sana tersedia lapangan Pekerja. Tadi sore ketika saya ngobrol dengan ini ada Pak Salman dan kawan-kawan, ketika ditanya apa, ya inginnya pulang. Syaratnya pulang apa? Di sana ada pekerjaan. Pekerjaan yang layak. Jadi, Bapak sekalian, itulah sebabnya kita mengusung tema keadilan. Kenapa tema keadilan ini penting? Karena Indonesia yang hari ini maju adalah maju secara kumulatif, tetapi ketimpangannya amat besar. Jakarta sudah setara dengan kota-kota besar dunia lainnya, tapi daerah dengan Jakarta jaraknya masih amat jauh. Inilah yang harus kita koreksi, dan kita menginginkan ada lebih banyak pusat-pusat pertumbuhan di seluruh Indonesia, sehingga kegiatan perekonomian itu berjalan di banyak tempat, dan artinya penyerapan tenaga kerja menjadi lebih banyak, atau artinya lapangan pekerjaan menjadi lebih luas, lebih baik. Itulah yang kita kerjakan sama-sama, dan saya merasa bersyukur sekali di sini Bapak Ibu ikut menjadi gerakan, bagian dari gerakan perubahan itu. Insya Allah ini akan menular ke Indonesia nanti. Karena masing-masing di sini pada punya keluarga di kampung halaman, bukan? Dan pesan dari sini menular itu kampung halaman. Bantu kita jangkau semuanya. Jadi buat teman-teman relawan semua di sini, saya sangat bersyukur, berterima kasih, dan harapannya nanti di sini jangkau lebih banyak lagi. Ada yang di perkotaan, ada yang di kebun, ada yang di tempat-tempat yang jauh dari kota. Saya titip untuk menjangkau semuanya. Sampaikan pada semua, ini adalah perjuangan perubahan untuk Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih adil. Lalu titip juga, suaranya dikawal. Mendapatkan suara itu penting.
mengamankan suara itu juga jangan sampai suaranya dapat tapi hilang di jalan. Betul tidak? Barangkali diantisipasi, ya, bantu dijagain di sini. Jadi buat teman-teman relawan, kemudian terus sekalian, saya ingin sampaikan kepada semua, pada saat bulan Juli kemarin, waktu itu ada apel siaga yang diselenggarakan oleh Partai Nasdem. Kami waktu itu berdoa, dan di dalam doa kami secara spesifik kami menyebutkan mendoakan supaya para pekerja migran Indonesia selalu diberikan lindungan, dimudahkan di dalam tugas-tugasnya yang ada di tempat manapun berada. Dan ini juga yang menjadi prioritas kita. Ya, terima kasih. Terima kasih. Jadi kami ingin agar para pekerja yang hari ini belum bisa pulang karena masih memiliki tanggung jawab, masih ada kesempatan dan lain-lain banyak pertimbangannya, negara hadir untuk memberikan perlindungan yang lebih baik. Semuanya adalah warga negara Indonesia, dan perintah konstitusi yang pertama adalah Republik ini didirikan untuk apa? Melindungi setiap tumpah darah Indonesia. Dan itu artinya adalah semua yang berada baik di dalam teritori Indonesia maupun berada di luar teritori Indonesia. Nah, perlindungan ini menjadi penting, dan kami melihat di Malaysia adalah jumlah pekerja migran paling banyak di antara semua negara-negara lain. Paling banyak ada di Malaysia. Menurut catatan, ada berapa di sini sekarang? 3 juta. Berapa? 3 juta ya? Yang terdokumentasi dan yang tak terdokumentasi jumlahnya sekitar Segitu lagi. ya karena tak terdokumentasi jadi tidak tahu angkanya pula, bukan? Tapi artinya jumlahnya sangat banyak. Nah, kami ingin agar semua itu bisa mendapatkan perlindungan. Dan sekalian, ketika kami mengatakan ini bukan semata-mata karena soal kebijakan, bukan. Saya pernah berada di Amerika Serikat waktu itu dan mengalami dari dekat, melihat dari dekat bagaimana orang-orang yang bekerja di sana, yang sebagian masuk tanpa memiliki izin yang baik, dan itu saya perhatikan kondisinya berat sekali. Bagi siapapun yang pernah berada di negeri orang, ketika menghadapi masalah dan sendirian, maka pada saat itu pertolongan yang diharapkan, satu, dari Tuhan, berdoa. Yang kedua, pertolongan dari sesama. Dan yang ketiga, pertolongan dari negara, yang bisa membayangkan sulitnya dan beratnya menghadapi tantangan di negeri orang adalah orang yang pernah berada jauh dari tanah air, berhadapan dengan segala macam kesulitan. Saya membayangkan sekalian, ketika masa itu saja dengan teknologi yang masih terbatas, tantangannya besar, apalagi sekarang. Karena itu semuanya saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwa persoalan yang dihadapi oleh warga kita di luar Indonesia adalah persoalan kemanusiaan. Ini tanggung jawab yang harus negara kerjakan. Pemerintah kita sudah mengerjakan yang bisa dikerjakan. Kami berharap bisa meningkatkan yang sudah dikerjakan sekarang, mengkoreksi yang belum dikerjakan dengan baik, dan menghentikan yang barangkali bermasalah. Tapi juga tadi saya sampaikan, bantu kami beritahu apa hal yang harus kami kerjakan yang sekarang belum dikerjakan, supaya mereka-mereka yang berada di tanah yang jauh dari tanah air itu mendapatkan ketenangan, mendapatkan perlindungan, sehingga bisa hidup dengan baik, bisa bekerja dengan baik di tempat ini. Itu adalah ikhtiar kita, itu adalah rencana kita, dan kami berharap perhatian dari negara, insyaallah, yang akan kita kerjakan bila amanah itu diberikan, bukan sekedar untuk
sebagai membatalkan kewajiban, tapi kami ingin agar semua yang berada di luar sana punya perasaan terlindungi. Apalagi Bapak Ibu sekalian pergi itu karena kesempatan yang belum tersedia di tanah air, dan Bapak Ibu pergi ke sini, Bapak Ibu ikut menghidupi keluarga di kampung halaman dengan apa yang Bapak Ibu dapat di sini. Bapak Ibu sering disebut sebagai pahlawan devisa. Tapi menurut saya Bapak Ibu adalah pahlawan kemanusiaan. Bapak Ibu adalah pahlawan untuk keluarga-keluarga yang ada di kampung kami. Orang-orang yang berani untuk berangkat ke tempat yang jauh, dan ini sifat keberanian yang boleh dibanggakan. Jadi di depan saya saat ini adalah pribadi-pribadi yang luar biasa. Terima kasih telah memberikan waktunya, energinya, pikirannya untuk membantu perubahan di Indonesia. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Jadi saya salut sekali, dan sore hari ini ada silaturahmi dan deklarasi buat para relawan. Kami memang mendapatkan amanat ini Bapak sekalian. Kenapa saya istilahkan terima amanah? Karena kami dapat panggilan untuk setahun yang lalu, persis di bulan Oktober, untuk menjadi seorang calon presiden. Pada waktu itu saya masih bertugas di Provinsi DKI Jakarta sebagai gubernur, dan yang mengusulkan pertama kali mencalonkan adalah Partai Nasdem. Partai Nasdem itu boleh berutang kepada Bapak Ibu ingat gak Pilkada DKI? Ya. 2017. Partai Nasdem bukan partai yang mengusung kami. Partai Nasdem mengusung Pak Basuki waktu itu, dan mereka mendukung Pak Basuki all out. Kemudian hasil pilkada menunjukkan rakyat Jakarta memilih perubahan waktu itu. Terjadilah perubahan, dan sepanjang perjalanan penuh dengan fitnah, penuh dengan framing, penuh dengan segala macam itu, pemberitaan-pemberitaan macam-macam. Yang ketika kami jalani saya selalu sampaikan, nggak usah dibantah itu. Biarkan saja pernyataan-pernyataan itu, karena kalau dibantah hanya A dilawan dengan kata B, tidak ada artinya. Apa yang kami lakukan? Kami membangun Jakarta, kami seriusin, kami lakukan perubahan, sehingga saya sampaikan pernyataan-pernyataan itu akan dibalas dengan kenyataan-kenyataan di Jakarta. Bukan pernyataan dibalas dengan pernyataan, tapi pernyataan dibalas dengan kenyataan. Dan kalau dengan kenyataan itu paling sahih Bapak sekalian, karena kenyataan. Tapi kalau pernyataan, maka alasan bisa bertambah, dan alasan itu tidak ada batasnya Bapak Ibu. Kalau orang Jawa bilang alas, tahu alas Bapak Ibu? Apa alas itu? Hutan. Alas itu hutan. Kalau hutan itu bisa diukur Bapak Ibu. Ada panjang lebarnya, bisa ada ukurannya kalau hutan. Tapi kalau alasan tidak ada ukurannya Bapak. Betul tidak? Alasan itu bisa bertambah. Sekali itu tidak ada artinya untuk memberikan pernyataan. Itu juga pernyataan. Dan yang menarik, Partai Nasdem yang dulu tidak mendukung justru menjadi partai pertama yang mengusulkan kami menjadi calon presiden. Saya sampaikan, saya terima ini sebagai sebuah amanah. Amanah yang besar, bukan amanah kecil. Untuk apa? Untuk melakukan perubahan di Indonesia, untuk Indonesia lebih adil, untuk Indonesia bisa lebih maju. Nah, saya minta dibantu oleh Bapak Ibu semua di sini. Bersedia Bapak Ibu membantu? Bersedia membantu? Bantu kami. Bantu kami. Karena kami tidak mungkin bawa ini sendirian. Ini adalah tugas besar. Dan bantu apa? Bantu menyampaikan kepada semua bahwa kita ingin perubahan. Termasuk bagian di sini, bagi yang di Malaysia, bagi yang berada di luar Indonesia, perlindungan untuk pekerja migran yang lebih baik. Bagi yang di Indonesia, lapangan pekerjaan yang lebih banyak, supaya insya Allah nanti bertahap satu-satu bisa kembali ke tanah air. Kalau boleh pilih, pasti pilih untuk bekerja di Indonesia, bukan? Dengan keluarga dan lainnya. Inilah yang ingin kita dorong, dan kami berharap nantinya kesempatan menjadi jauh lebih luas. Insya Allah itu akan bisa kita lakukan, tapi harus perlu dukungan dari Bapak Ibu semuanya. Jadi bantu nanti di sini untuk bisa menjangkau semua, mengajak semua.
Dan saya titip Bapak Ibu, kalau nanti bertemu dengan warga Indonesia yang menyampaikan kabar-kabar yang berisi hoax, yang berisi tudingan, tolong jangan dibantah. Jangan dibantah. Ini pesan saya. Kenapa jangan dibantah? Begini saya. Misalnya nih, jangan itu intoleran, jangan itu radikal, jangan itu diskriminatif. Bapak Ibu jawab, barangkali memang dia begitu. Diiyain aja Bapak Ibu. Iya betul. Jangan panas dulu. Emosi, jangan, iyain dulu. Lalu sudah itu dilanjut dan kasih pertanyaan. Kalau dia radikal, kalau dia ekstrim, kalau dia intoleran, ada contohnya tidak? Begitu diminta contohnya, saya yakin dia mengatakan itu tidak punya contoh untuk disampaikan. Nah, kalau nggak ada contohnya, ya batal dong tudingannya. Betul tidak? Nah, seringkali kita dibilang itu intoleran. Oh, enggak kok dia toleran. Iya mau intoleran, nggak pernah selesai. Sudah selesai. Dijawab aja. Barangkali iya, ada contohnya. Begitu ditanya contohnya, baru kepusingan mencari contoh. Jadi saya pernah bilang pada semuanya, I'm not asking you to support me. I'm not asking you to like me. I'm asking you never trust hoax to judge me. Jangan, saya tidak minta Anda menyukai saya. Saya juga tidak minta Anda mendukung saya. Saya cuma minta tolong jangan gunakan hoax dalam menilai saya. Itu saja. Strong di XD. Betul ya? Nah, begitu menilai tidak pakai hoax, kita tenang jadinya. Dan apa yang dikerjakan Partai Nasdem contohnya, tidak mungkin dia berbalik sikap bila yang ditemukan adalah hal yang sesuai sebenarnya hoax itu. Dan Pak Surya Paloh, beliau seorang pribadi usia 72 tahun, kalau mau hidup yang nyaman, enak, barangkali udah gak repot-repot kemarin. Gara-gara dia mendorong gagasan perubahan, beliau berhadapan dengan begitu banyak tantangan kan gini. Dengar nggak beritanya? Tantangannya banyak, tapi beliau memilih untuk menjalani karena beliau yakin bahwa Indonesia membutuhkan perubahan, Indonesia butuh pemerataan, Indonesia butuh kesetaraan, Indonesia butuh keadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Jadi saya ingin sampaikan kepada semua rasa syukur. Alhamdulillah. Dulu saya masih jomblo Bapak Ibu, jomblo sampai belum ada pasangan. Sebenarnya kalau saya bilang belum ada pasangan itu istri saya nengok saya, maksudnya apa? Udah ada lah pasangan di sini ya. Itu pernah kejadian. Jadi gini sebenarnya, cerita sebentar ya. Waktu saya tugas di Jakarta, pasangan saya namanya Pak Sandiaga Uno. Beliau lalu maju menjadi cawapres. Akibat beliau menjadi cawapres, saya jadi jomblo. Ini sendirian. Nah, di balai kota itu di rumah dinas itu rutin ada pengajian ibu-ibu. Nah, pas pengajian ibu-ibu, ustazahnya selesai pengajian itu mimpin doa. Jadi doa semuanya. Nah, salah satu doanya, ya Allah mudahkanlah supaya Pak Anies Baswedan segera mendapatkan pasangan. Istri saya nengok, maksudnya apa? Maksudnya supaya mendapatkan wakil. Jadi kalau berdoa itu yang spesifik Bapak Ibu. Nah, sekarang kami alhamdulillah sudah punya pasangan, namanya Abdul Muhaimin Iskandar. Boleh tepuk tangan. Tepuk tangan. Gus Imin ini adalah ketua Partai Kebangkitan Bangsa dan beliau berpengalaman di pemerintahan, pernah menjadi Menteri Tenaga Kerja, pernah menjadi Wakil Ketua MPR, pernah Wakil Ketua DPR, dan dulu tokoh di PMII, Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia, sampai Ketua PP, jadi pribadi yang sangat berpengalaman. Saya bersyukur sekali. Beliau belum pernah menjadi kepala daerah atau gubernur, saya pernah. Jadi kita saling mengisi. Saya tidak pernah jadi anggota DPR, beliau pernah menjadi anggota DPR. Nah, mudah-mudahan dengan begitu pasangan ini jalan. Dan tanpa kita duga, ternyata singkatannya adalah Amin. Baru kali ini ada amin diaminkan. Ya, amin diaminkan. Jadi sekarang kalau apapun amin semua. Jadi
Kami tidak membayangkan pada saat saya apsial siaga dulu kita berdoa satu stadion bilang amin, amin. Gak ada yang nangkep tuh bahwa namanya besok adalah amin. Dan alhamdulillah sekarang sudah muncul di sini. Amin. Insya Allah Indonesia lebih maju. Amin. Indonesia lebih adil. Amin. Lapangan pekerjaan lebih banyak. Amin. Sekolah biayanya terjangkau. Amin. Kesehatan murah. Amin. Amin saja dulu. Betul ya? Insya Allah nanti. Nah, kami ini semua harus perjuangkan. Saya titip pada semua di sini. Bantu dijagain, bantu jangkau semua. Bahkan peristiwa hari ini saja mudah-mudahan menyebar. Amin. Jadi baru sekalian, nah, saya ingin sampaikan ke semua, bantu dukung. Apa yang terjadi? Kami ada 3 partai mendukung. Apa saja Bapak? PKS. Lalu PKS, lalu PKB. 3 ini. Jadi untuk bisa berhasil tidak bisa hanya eksekutif saja, tapi harus legislatif. Jadi bantu perhatikan 3 ini semua. Siap ya? Ini adalah partai pengusung. Mereka saat ini berada di dewan. Mereka yang bisa mengusung. Dan bila kita berjuang, maka kita berharap perubahan itu hanya bisa terjadi kalau kita punya kewenangan. Saya beri contoh. Saya waktu itu bertugas di Jakarta. Jakarta ini ada satu tempat yang didemo terus menerus, tapi tidak pernah bisa ditutup. Namanya Alexis. Alexis itu apa ya? Ya, hotel. Hotel plus. Yang tempat ini lawannya rumah ibadah. Tempat ini didemo, diprotes, tidak pernah bisa ditutup. Seperti sangat berkuasa. Terjadilah pergantian kepemimpinan di Jakarta di 2017. Sesudah pergantian kepemimpinan, tempat maksiat ini akhirnya berhasil ditutup, berhasil dihentikan. Cukup dengan selembar kertas dan 1 tanda tangan. Tanpa perlu pengerahan massa, tanpa perlu marah-marah, tidak perlu caci-mencaci. Cukup selembar kertas dan sebuah tanda tangan. Itulah yang namanya kewenangan. Begitu ada kewenangan, maka kita bisa melakukan hal yang baik, hal yang benar, hal yang adil. Tapi kalau tidak ada kewenangan, tidak bisa dikerjakan. Dan itu membutuhkan kekuatan eksekutif dan kekuatan legislatif. Jadi 3 ini penting. Baik Nasdem, PKB, PKS, bantu mereka juga. Dan insya Allah Pilpres di sini bantu Bapak Ibu dukung. Siap memenangkan di Malaysia? Siap menjangkau semuanya? Siap menjangkau keluar dari kampung halaman? Bismillah, insya Allah kita akan bisa mendapatkan kemenangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penyerahan cenderamata dari relawan Amin Malaysia, yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Herji Hamzah. Bapak Herji Hamzah dipersilakan, dan juga Ketua Agung kita Bapak Anies Rashid Baswedan PhD dipersilakan. Bapak Ibu, ini adalah simbol kita, simbol awal perjuangan. Ya, kita lihat di sini ada Menara Kembar Petronas Malaysia, sama berdiri tegak, sama tingginya, yaitu Bapak Anies Rashid Baswedan dan juga Bapak Mohaimin sebelahnya. Terima kasih.